Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Hanan TV. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang qalqalah, cara cepat memahami qalqalah, yang mana pada video sebelum ini kita membahas tentang panjang pendek. Panjang pendek dalam mushaf Madinah, panjang pendek dalam mushaf Indonesia. Dan ini kelanjutan ketika kita ingin belajar cepat baca Al-Quran. Ketika kita sudah belajar panjang pendek, kita mengetahui tentang qalqalah. Bagaimana cara cepat dan mudah memahami qalqalah? Pertama, kita harus tahu dulu huruf qalqalah, yaitunya ini: ba, jim, dal, to, qaf. Kalau di Indonesia itu bisa kita singkat seperti ini: baju di toko, baju di toko, untuk mudah menghafalnya. Sedangkan bagi yang sahabat kita yang duduk atau tinggal di Malaysia, ini untuk mudah fahamnya, untuk mudah menghafalnya: baju Dakoto, baju Dakoto. Ini untuk mudah menghafalnya. Jadi qalqalah ini adalah pantulan, ada menghasilkan pantulan. Contoh, kalau ba kita sandingkan dengan a, ya, ab, ab. Kalau ja, aj. Kalau da, ad. Kalau to, ato. Kalau ko, ako. Ada menghasilkan pantulan. Dan setelah itu kita harus tahu pembagian dari qalqalah. Yang pertama ada qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro, dan yang ketiga qalqalah akbar. Kalau ada yang bilang qalqalah itu hanya dua, bermakna akbar ini gabung ke kubro. Seperti itu. Tapi di sini kita pecahkan terus menjadi tiga: sugro, kubro, dan akbar. Pertama kita lihat dulu qalqalah sugro, yaitu huruf qalqalah berbaris sukun atau mati, letaknya di tengah-tengah. Huruf qalqalah tadi, baju di toko tadi, huruf itu berbaris mati, letaknya di tengah-tengah. Untuk mudah fahamnya ini, dalam surah An-Nisa ayat 3 ini ada qa. Qa ini adalah huruf qalqalah dan letaknya di tengah-tengah. Ini qalqalah sugro. Jadi kita harus pantulkan. Contoh: alla tuqsitu, tuqsitu, tuqa. Ada pantulan, tuqa. Ini untuk qa. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 4 ini ada ba. Ba ini adalah huruf qalqalah. Ada ba yang berbaris mati, letaknya di tengah-tengah. Ini huruf qalqalah mati, letaknya di tengah-tengah. Jadi di sini ada ba mati, letaknya di tengah-tengah. Ini qalqalah sugro. Kita baca: fa in tibna lakum, tib, tib. Ada pantulannya, tib. Kalau kita baca tibna, tibna lakum, qalqalahnya belum jadi, tapi harus kita pantulkan. Tib, tibna lakum, tib. Ada pantulannya. Contoh yang ketiga ini dalam surah An-Nisa ayat 6 ini. Sekarang dal pula. Da ini, da mati adalah huruf qalqalah dan letaknya di tengah-tengah. Ini qalqalah sugro. Jadi kita harus pantulkan. Contoh: fadfa'u, fadfa'u. Da ini kita pantulkan. Fadfa'u, kita pantulkan. Contoh yang keempat ini dalam surah An-Nisa ayat 7 ini. Masih huruf qa, letaknya di tengah-tengah. Ini qalqalah sugro. Wal aqrabun, wal aqrabun. Ini untuk qalqalah sugro. Poinnya adalah huruf qalqalah itu
berbaris sukun atau mati, kita pastikan huruf qalqalah itu mati, letaknya di tengah-tengah. Oke, nah ini qalqalah sughra. Sekarang untuk mudah faham qalqalah kubra, yaitunya ini. Huruf qalqalah itu disukunkan, dimatikan. Awalnya berbaris tapi kita matikan. Letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Kita lihat contohnya ini dalam surah An-Nisa ayat 11 ini. Dun ini pendek. Nah, letaknya ini ya pada akhir bacaan nih. Ja ini kita bisa berhenti. Jadi kalau kita berhenti, dikarenakan da ini pendek, maka kita matikan. Nah, makanya tadi huruf qalqalah disukunkan. Yang asalnya berbaris kita matikan. Kita matikan karena dun ini pendek. Nah, oke, dun ini pendek maka kita matikan. Jadi di sini ada da mati, letaknya pada akhir bacaan, ini qalqalah kubra. Nah, oke, kita baca. Kana lahu walad. Walad. Nah, ada pantulannya. Walad. Pantulannya lebih besar dari sughra tadi. Walad. Walad. Seterusnya ini dalam surah An-Nisa ayat 56 ini. Ada ba. Ba ini pendek. Jadi karena letaknya pada akhir bacaan, di sini qala kita berhenti, maka dikarenakan ba ini letaknya pada akhir bacaan, maka ba ini kita matikan. Oke, ba ini kita matikan. Jadi di sini ada ba mati, letaknya pada akhir bacaan, ini qalqalah kubra. Ba ini dimatikan karena ba ini pendek dan letaknya pada akhir bacaan. Ini qalqalah kubra. Kita baca Al-Azab. Al-Azab. Nah, itu qalqalahnya, pantulannya. Al-Azab. Contoh yang ketiga ini dalam surah An-Nisa ayat 127 ini. Ada tui. Tui ini pendek. Letaknya pada akhir bacaan. Maka dikarenakan tui ini pendek, maka kita matikan to ini. Jadi to mati ini adalah huruf qalqalah. Ada to mati pada akhir bacaan, ini qalqalah kubra. Kita pantulkan. Contoh. Bil qist. Bil qist. Ada pantulannya. Ta. Bil qist. Bil qist. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Maidah ayat 18 ini. Ada qa. Qa ini pendek dan letaknya pada akhir bacaan. Maka dikarenakan qa ini pendek, letaknya pada akhir bacaan, maka kita matikan qa ini. Jadi di sini ada qa mati pada akhir bacaan, ini qalqalah kubra. Nah, jadi ini kita pantulkan. Contoh. Mimman khalaq. Mimman khalaq. Khalaq. Kita pantulkan. Yang ketiga ini qalqalah akbar. Poinnya adalah huruf qalqalah disukunkan. Nah, kita matikan huruf qalqalahnya, diiringi tasydid pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi ada huruf qalqalah yang dimatikan, diiringi dengan tasydid, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Kita lihat contoh ini dalam surah Al-Masad ayat 1 ini. Di sini ada ba. Ba ini pendek. Letaknya pada akhir ayat. Dikarenakan ba ini pendek, letaknya pada akhir ayat, maka ba ini kita matikan. Oke. Huruf qalqalah disukunkan atau dimatikan, diiringi tasydid, letaknya pada akhir ayat. Nah, ini qalqalah akbar. Cara bacanya kita berhenti 2 detik, setelah itu kita pantulkan. Contoh. Lahabi watab. Watab. Nah, kita berhenti 2 detik. Watab. Setelah kita berhenti, ada b-nya, ada pantulannya. Lahabi watab. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 189 ini.
Ada ja. Ji ini pendek, maka kita matikan. Kenapa kita matikan? Karena letaknya pada akhir bacaan. Jadi di sini ada ja mati diiringi tasydid pada akhir bacaan. Ini qalqalah akbar. Cara bacanya kita berhenti 2 detik, setelah itu kita pantulkan. Contoh, wal hajj, wal hajj. Berhenti 2 detik, setelah itu pantulkan wal hajj. Seterusnya ini dalam surah An-Nisa ayat 171 ini. Ada qa. Qa ini pendek dan letaknya pada akhir bacaan. Jadi di sini ada qa mati diiringi tasydid pada akhir bacaan. Ini qalqalah akbar. Cara bacanya kita berhenti 2 detik, setelah itu kita pantulkan. Kita baca illal haqq. Berhenti 2 detik, setelah itu qa-nya. Illal haqq. Illal haqq. Jadi itulah penjelasan tentang cara mudah faham qalqalah. Ada qalqalah sughra, kubra, dan akbar. Semoga kita bisa mengikutinya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.